Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alianera dengan NIM K024-005. Di sini saya akan membuat laporan praktikum anatomi pada blok 2.1. Beberapa hal yang akan saya jelaskan itu ada 3, mengenai ereksi dan ejakulasi pada organa genitalia maskulina, setelah itu anatomi pada organa genitalia feminina eksterna, dan yang terakhir adalah anatomi REN dan vaskularisasi dan ditambah dengan inervasinya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai ereksi dan ejakulasi terlebih dahulu. Ereksi pada pria ini merupakan saraf parasimpatis, dan pertama-tama terjadi rangsangan terlebih dahulu. Nah, rangsangan ini bisa dari semua indera, tetapi yang paling peka itu terdapat pada kulit penis, terutama pada ujungnya yaitu glans penis. Nah, setelah itu akan diterima rangsangan tersebut oleh serabut aferen. Nah, serabut aferen ini diterima oleh nervus dorsalis penis, setelah itu diterima oleh nervus pudendus, setelah itu lanjut akan ke kornu posterior segmen sakral 2 dan 4. Nah, setelah itu baru akan diterima oleh interneuron dan baru akan sampai ke sentrumnya atau ke pusatnya. Nah, sentrumnya ini adalah NEL CLMS setinggi sakral 2 dan 4. Oke, lanjut dari sentrum, dia akan balik dengan serabut eferen. Serabut eferen ini akan merupakan nervia regentes, setelah itu lanjut ke plexus cavernosusnya. Oke, setelah itu baru akan terjadi suatu efek atau efektor gitulah ya. Nah, efektor ini apa? Nah, efektor ini salah satunya adalah kontraksi dari musculus ischio cavernosus. Nah, setelah kontraksi ini terjadi, akan terjadi vasodilatasi pada arteri profunda penis dan dorsalis penis. Nah, setelah kedua vasodilatasi ini terjadi, aliran darah akan masuk dan juga akan mengalir ke arteriol helicinae, yaitu percabangan kecil pada penis. Oke, lanjut. Nah, akhirnya cavernae corpora cavernosa terisi darah. Nah, setelah terisi darah, tunikal begini yang ada di sekitarnya itu akan seperti tegang gitu. Nah, karena dia tegang, maka vena pada daerah tersebut akan terjepit sehingga darahnya tidak bisa balik lagi. Maka inilah yang kita sebut sebagai ereksi, di mana penisnya itu akan berbentuk seperti lebih besar dan lebih panjang seperti itu. Ya, next. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai ejakulasinya. Nah, ejakulasi ini dengan saraf simpatis. Nah, ejakulasi ini dia ini merupakan proses di mana saat ereksi itu akan mencapai puncaknya gitu, dan saat ejakulasi selesai, ereksi akan berhenti atau selesai gitu. Nah, jadi sama rangsangannya itu seperti ereksi, tetapi dia sudah optimal seperti itu. Nah, jadi nanti akan diterima di akan diterima pada nervus dorsalis penis juga akan diterima oleh nervus pudendus. Nah, nervus pudendus jadi nanti udah optimal ya, sama seperti di ereksi nanti, dan akan lanjut. Nah, so baru nanti dia akan ke sentrumnya. Nah, sentrumnya ini beda, tapi yaitu sentrum itu di NEL CLMS setinggi lumbal 1 dan 3. Oke, baru nanti dari sentrum dia akan terjadi suatu efek. Nah, efeknya ini apa gitu. Nah, kalau tadi itu kan kontraksi musculus ischio cavernosus. Nah, ini musculus yang terjadi kontraksi adalah bulbus spongiossusnya. Nah, setelah itu baru nanti akan ada kontraksi atau gerakan peristaltik dari kelenjar yang ada di genitalia maskulina, dan juga ductus susui juga akan ikut peristaltik. Itu untuk apa? Untuk mengeluarkan sekret-sekretnya dan mempersiapkan untuk mengeluarkan semennya. Nah, tapi sebelum itu terjadi emisi terlebih dahulu. Nah, emisi ini ditandai dengan kontraksinya vas deferens dan ampula sampai ampula ke uretra. Nah,
keluarnya sekretnya dan itu baru akan keluarnya sekret, tapi tidak sampai keluar, baru tersimpan sampai uretra saja, dan itu adalah yang namanya emisi. Baru pada saat ejakulasi ini yang dimana dia itu baru akan mengeluarkan sekretnya melalui OUE. Nah, baru setelah ejakulasi telah selesai, ereksi akan berhenti dengan ditandai dengan kontraksinya arteriol Halsinae dan arteriol yang ada di sekitarnya. Setelah itu terus darahnya akan balik ke vena. Nah, itu di mana penis tersebut akan berhenti jadi keras dan akan menjadi lemas seperti itu. Sehingga kita sebut kondisi ini sebagai penis flaccid. Oke, mungkin itu cukup untuk ereksi dan ejakulasinya. Sekarang saya akan lebih menjelaskan mengenai organa genitalia externa. Nah, organa genitalia externa ini, nah pertama-tama itu terdapat berbagai macam, karena ini adalah dimana kita ngelihatnya itu dari luar ya. Nah, dari luar ini apa yang bisa kita lihat? Nah, di atas itu ada mons pubis. Nah, mons pubis ini merupakan jaringan subkutan adiposa yang terletak di bagian paling anterior dari pubik simfisis atau simfisis pubis. Nah, setelah itu ada labia mayora. Nah, labia mayora itu seperti bibir besar gitu. Jadi dia tuh merupakan dua longitudinal kulit yang ditutupi oleh rambut pubik nantinya. Nah, di sini, setelah itu di antara dari labia mayora itu ada pudendal cleft. Nah, itu mengandung labia minora dan vestibula nantinya yang akan saya jelaskan juga setelah ini. Nah, kedua labia mayora ini akan seperti nyambung di anteriornya membuat komisura disebut, dan di bagian posteriornya juga akan membentuk komisura juga, sehingga namanya yang kalau di anterior komisura anterior dan yang di posterior namanya komisura posterior seperti itu. Oke, mungkin lanjut untuk di labia minoranya. Oke, labia minora itu berarti tadi yang saya jelaskan itu ada di dalamnya, mungkin bisa dilihat di gambar. Nah, labia minora ini adalah sama ya, dia tuh dua longitudinal dan tipis kulit, tapi tidak ditutupi oleh rambut. Kalau tadi kan sebelumnya labia minora itu tuh ditutupi rambut ya, dan ini labia minora tidak, dan dia juga lebih tipis seperti itu. Nah, jadi ditemukan ya tadi sudah saya jelaskan berada di antara dari labia mayora. Saat itu dia ini dikelilingi oleh nanti ada vestibula vagina, uretranya, dan juga orifisium dari vagina. Nah, nanti labia minora ini juga akan membentuk preputium dan frenulum dari klitoris. Nah, karena itu sekarang kita akan lanjut ke klitoris. Nah, di klitoris ini itu dia ini homolog dengan pria itu adalah penis. Nah, klitoris ini itu bisa dilihat ya, yang kecil di atas di anteriornya yang ada di dalam labia mayora. Dia ini disekelilingi oleh labia minora dan juga ya dia itu ya berada di atas itu lah, mungkin bisa dilihat nantinya. Oke, mungkin lanjut untuk ke bagian vestibulum. Nah, vestibulum ini dia itu berada di sama ya, di antara labia minora, ini disebut dengan vestibulum. Nah, di bagian perineumnya itu terdapat orifisium vaginae yang akan membuka merupakan pembukaan dari uretra perempuan ya, dan juga beberapa ductus excretorius dari glandula vestibular
yang nanti akan saya jelaskan juga saat ini. Nah, ini baru nih, akan ada glandula vestibular. Nah, glandula vestibular ini mungkin tidak terlalu kelihatan ya kalau dari sini, tapi nanti ada di dalamnya. Nah, itu ada dua, ada yang ada glandula vestibular yang mayor, juga ada yang minor. Yang mayor itu suka kita sebut sebagai glandula Bartholin. Oke, ini glandula vestibular ini homolog dengan glandula pada laki-laki yang disebut bulboreteralis. Oke, kalau yang itu yang mayor ya, itu yang glandula mayor, glandula vestibular mayor. Tapi kalau yang minor, yang glandula vestibular minor itu berhomolog dengan kelenjar prostat pada laki-laki, seperti itu. Oke, mungkin lanjut. Terakhir itu ada bulbus vestibular. Nah, bulbus vestibular ini juga sepasang subcutaneous yang erektil, jaringan subcutaneous erektil yang yang beranalog, malah bukan homolog, beranalog dengan bulbus penil. Mungkin itu saja kalau dari organa genitalia feminina eksterna. Oke, lanjut. Nah, ini saya akan memperlihatkan dulu ya. Nah, ini adalah gambar glandula vestibularnya yang tidak terlihat. Ini ada glandula vestibular mayornya ya, yang tadi berhomolog dengan bulboreteralis pada pria. Mungkin cukup ya. Saya akan lanjutkan ke anatomi dari renal. Oke, lanjut. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai anatomi renal. Pertama yang akan saya jelaskan itu adalah posisi anatomisnya, pembungkus dan fiksatornya, topografinya, strukturnya, dan neurovaskularisasinya. Oke, pertama dengan posisi anatomi terlebih dahulu. Nah, ginjal itu berada di posterior dari tubuh, dan dia itu ada dua sepasang. Nah, dia ini merupakan organ retroperitoneal, dan dia dekat dengan dia dekat di posterior gitu, di dinding abdominal posterior. Nah, di sini dia ini setinggi thoracalis 12 sampai lumbal 3. Setelah itu renal yang dextra itu sedikit lebih rendah daripada yang sinistra. Oke, mungkin next. Nah, setelah itu ada pembungkus dan fiksatornya. Di sini bisa dilihat ya, untuk pembungkus dan fiksatornya, itu pembungkusnya itu ada 4, yaitu dari paling dalamnya itu ada kapsula dari renal itu sendiri. Setelah itu ada perinephric fat, yaitu suatu lemak ya, ini bisa dilihat. Setelah itu ada fascia renalis, dan ada paranephric fat lagi, yaitu sama lemaknya. Nah, untuk fiksatornya itu adalah fascia renalisnya itu tadi, terus ada arteri dan vena dari renalis, seperti itu. Satu lagi adalah jaringan lemak yang tadi. Oke, next. Nah, untuk topografinya, ini untuk topografinya, untuk yang di sebelah mana dulu nih, dextra terlebih dahulu ya, di bagian superiornya, di ujung atas dari dari paling atasnya ya gitu, itu dia
bertemu dengan glandula suprarenalis yang dekstra. Nah, so di bawahnya itu akan juga ditempeli oleh hepar. Nah, saat itu di bagian inferiornya, di bagian bawahnya itu nanti akan bertemu dengan flexura flexura cholidextra. Iya, flexura cholidextra gitu. Setelah itu sekarang di sebagian sinistranya, di sebagian sinistra sama di atasnya nanti akan ada glandula suprarenalis sinistra. Setelah itu nanti di bagian arah lateral bagian superior akan ada spleen atau lien. Setelah itu di bagian sedikit tengah atas itu akan bertemu dengan gaster. So di bagian tengah-tengah dari ren sinistra ini itu dia akan bertemu dengan pankreas. Habis itu kalau kita ke bagian bawah, di bagian inferiornya ke arah medial itu dia akan bertemu dengan yeyunum, dan kalau ke arah lateralnya akan bertemu dengan flexura coli sinistra. Oke, mungkin untuk topografinya. Oke, sekarang untuk strukturnya. Nah, strukturnya dibagi jadi dua, ada yang di luar dan ada yang di dalam. Nah, untuk yang di luar itu atau di eksternalnya, dia tuh punya dua ada dua ada dua pole ya di atas sama bawahnya, ada di upper pole dan ada juga lower pole-nya. Nah, dia juga punya border. Nah, bordernya itu ada lateral border sama ada medial border. Nah, di medial bordernya ini nanti di tengah-tengahnya akan ada suatu bagian atau suatu kayak ada suatu pembukaan yang disebut dengan hilum. Nah, hilum ini apa gitu kan? Nah, hilum ini struktur yang nantinya akan dilewati oleh arteri vena renalis dan juga ureter yang akan melanjutkan dirinya ke vesika urinaria. Oke, sekarang untuk yang di bagian dalamnya itu ada dua bagian, ada korteks dan ada medula. Korteks ini dia itu bisa dilihat ya, dia itu berada di paling luar dari ren kalau dilihat dari struktur internalnya. Nah, saat itu ada piramid ya, di situ terlihat piramid. Nah, itu adalah piramid piramid renal yang di antaranya antara piramid renal itu ada kolumna renal. Setelah itu akan ada renal papilla di bawah di apex dari piramid renal itu. Nah, renal papilla ini akan melanjutkan dirinya ke calyx minor, dan dari calyx minor dia akan lanjut ke calyx mayor, dan setelah dari calyx mayor dia akan lanjut ke pelvis renalis. Nah, baru nanti dia akan lanjut ke ureter. Lanjut ureter dan akhirnya lanjut ke vesika urinaria dan habis itu ke uretra setelah itu. Apalagi oh ya, di sini ada semacam ruangan di dalam pelvis renalis ini, bukan di dalam, di antara pelvis renalis itu dinamakan dengan sinus renalis. Oke. Mungkin itu saja untuk strukturnya. Lanjut. Oke, sekarang untuk neurovaskularisasinya. Nah, neurovaskularisasi ini simple, nggak terlalu sulit ya. Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa nanti di bagian hilumnya itu akan dimasuki oleh suatu arteri dan vena. Nah, arteri vena itu arteri vena renalis. Nah, arteri vena renalis ini nanti akan lanjut ke dalam. Oh ya, ini merupakan percabangan dari aorta abdominalis langsung ya. Nah, setelah itu abis dari aorta abdominalis dia akan lanjut ke arteri renalis. Dari arteri renalis dia akan bercabang menjadi segmen-segmen yang namanya arteri segmentalis. Nah, setelah itu baru dia akan lanjut ke antara lobulinya disebut arteri interlobular. Nah, setelah itu nanti dia akan seperti membuat
apa ini namanya? Arc, sudut-sudut di piramid renalis disebut arteri arcuata. Nah, setelah itu baru nanti dia akan membuat percabangan lagi disebut arteri interlobularis. Nah, baru nanti dia akan lanjut ke arterior aferen yang akan masuk ke bagian corpusculum malpighi. Nah, baru dari aferen itu atau dia ke glomerulus, dari glomerulus akan balik menjadi arteriol eferen. Nah, arteriol eferen ini bisa ke dua percabangan, dia bisa lanjut ke kapiler kapiler peritubuler yang akan lanjut ke vena interlobular atau ke vasa recta yang nantinya akan bercabang ke vena interlobular atau lanjut langsung ke vena arcuatanya. Nah, kalau dari vena interlobular itu nanti akan lanjut ke vena arcuata. Nah, setelah dari arcuata sama seperti tadi ya, dia ke vena interlobular, habis dari interlobular dia akan lanjut ke vena renalis. Nah, vena renalis ini akan bermuara akhirnya di vena cava inferior. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila mungkin ada kesalahan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.